Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya, Hadiah Nur Channel. Kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai materi persamaan garis lurus, yaitu materi kelas 8 semester 1 pertemuan kedua, yaitu membahas tentang gradien garis lurus, kelanjutan dari pertemuan yang pertama, yaitu tentang grafik garis lurus. Selamat menyaksikan. Gradien garis lurus. Apa itu gradien? Gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Gradien biasanya dilambangkan dengan huruf M. Menentukan gradien garis. Caranya yang pertama, menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Rumusnya adalah perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Atau delta, ini namanya dibaca dengan delta. Delta Y dibagi delta X. Perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Nah, ini kalau diketahui grafiknya. Kemudian, contohnya seperti ini. Nah, saya kasih contoh. Ini ada titik A dan ada titik B. Yang dimaksud perubahan itu adalah dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Ini ke sini, kemudian dia akan naik ke atas. Dari A menuju ke B. Nah, ini ke sini, berapa perubahannya ini? 3 petak. Oh, berarti perubahannya 3. Delta X. Nah, ini kan sumbu mendatar. Jadi, sumbu X. Sedangkan yang naik ke atas, ini adalah Y-nya. Perubahan nilai Y-nya ada berapa dia naik? Ada 2. Ada 2 petak. Berarti perubahannya adalah 2. Maka gradiennya adalah delta Y dibagi delta X. Yaitu 2/3. Contoh kedua. Dari A ke B, gambarnya nurun. Nah, gambarnya nurun, lihat. Kalau tadi naik, sekarang turun. Perubahan nilai X-nya bagaimana? Dari sini ke sini, ini ke kanan ya. Ke kanan berarti dia delta X-nya positif, yaitu 3 petak. Tapi turun. Nah, kalau turun dia negatif. Kalau turun negatif, karena Y-nya ini sumbu Y, itu sumbu yang tegak. Dia menurun ke bawah. Menurunnya di berapa? 2 petak. Berarti negatif 2. Jadi, kalau sumbu X, kalau dia bergerak ke kanan, berarti perubahannya positif. Kalau dia bergerak ke kiri, perubahannya negatif. Kalau sumbu Y, kalau dia ke atas, itu perubahannya positif. Kalau dia ke bawah, perubahannya negatif. Maka gradiennya adalah, berapa gradiennya? Negatif 2 dibagi 3, yaitu negatif 2/3. Mudah kan? Mudah. Sekarang yang kedua. Menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. 1. Kemarin kita sudah belajar ada 2 bentuk persamaan garis, yaitu yang pertama Y sama dengan MX tambah N. Ini mudah sekali, kita lihat bahwa gradiennya adalah ini. Nah, koefisien dari nilai X. Kemudian persamaan kedua, dengan persamaan AX tambah BY sama dengan C. Gradiennya rumusnya negatif A per B. Negatif A dibagi B. Ya. Jadi jangan lupa rumusnya adalah negatif A per B. Contoh. Yang pertama persamaan Y sama dengan 3X tambah 2. Nah, ini kamu harus jeli dulu melihatnya. Ini bentuk persamaan 1 atau 2. Kalau ini persamaan 1, langsung saja berarti gradiennya adalah 3. Karena gradien dari persamaan 1 adalah koefisien dari X. Namun, patut diingat bahwa persamaan 1 ini tidak boleh ada angka di depan Y. Ini tidak boleh ada angka.
ya. Di sini cuman Y. Y sama dengan bla bla bla. Nah, jadi langsung saja gradiennya adalah 3. Yang kedua, persamaan Y sama dengan negatif 5X tambah 7. Ini persamaan nomor 1 apa 2? Masih nomor 1 ya. Gradiennya tetap adalah negatif 5. Kemudian yang ketiga, persamaan 3X tambah Y sama dengan 3. Nah, ini bentuk persamaan kedua. Maka gradiennya adalah negatif A per B. Negatif koefisien X, A-nya kan koefisien X, berarti negatif 3 per B-nya koefisien Y. Koefisiennya nggak ada itu berapa? Nggak ada berarti 1. Berarti negatif 3 dibagi 1. Hasilnya negatif 3. Contoh keempat, persamaan kedua. Gradiennya adalah, rumusnya tadi negatif A-nya 4, B-nya berapa? 2. Hah? Masa 2? 2 apa negatif 2? Negatif 2. Ini jangan ditinggal ini tandanya nih. 4 per negatif 2. Jangan ditinggal ya. Kalau ini kan tadi positif, jadi positif 1. Sedangkan yang ini negatif, jadi negatif 2. Jadi negatif 4 per negatif 2. Negatif 4 bagi 2, 2. Negatif dengan negatif habis positif hasilnya. Sehingga hasilnya adalah 2. Contoh kelima, persamaan negatif 5X tambah 3Y tambah 2 sama dengan 0. Sekilas ini, kalau kita lihat sekilas, ini bukan bentuk persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Padahal ini sebenarnya mirip dengan persamaan 2, cuman letak C-nya saja yang berbeda. Jadi ini bisa diselesaikan dengan rumus kedua, yaitu M sama dengan negatif A, yaitu A-nya negatif 5, dibagi B. B-nya adalah 3. Sehingga negatif 5 bagi 3. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Jadi hasilnya 5 per 3. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita lanjut. Cara ketiga, menentukan gradien garis jika diketahui 2 titik yang dilalui. Jika diketahui 2 titik, misalnya titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2, maka gradiennya dengan rumus delta Y atau delta X. Masih ingat tadi delta itu apa? Perubahan. Perubahan Y. Perubahan Y maksudnya adalah Y2 dikurang Y1 atau selisih. Nah, dibagi dengan delta X. X2 dikurang X1. Itu rumusnya. Contoh, gradien garis yang melalui titik 5, negatif 3 dan 2,1 berapa? Nah, rumusnya tadi delta Y per delta X. Y2 kurang Y1. Yang Y2 yang mana? Yang Y2 ini 1. Kemudian dikurangi Y1. Dikurangi Y1 yang mana? Y1-nya negatif 3. Jadi 1 dikurang negatif 3. Kemudian X2 kurang X1. X2 adalah ini. X2-nya berarti 2. X1-nya adalah ini, 5. Jadi 2 dikurang 5. Sehingga yang atas pembilangnya adalah 1. Nah, ini negatif ketemu negatif jadinya positif. Sehingga 1 tambah 3. Di bawah 2 dikurang 5. 2 dikurang 5 negatif 3. 1 tambah 3 adalah 4. Jadi 4 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah negatif 4 per 3. Boleh kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 3. Gak usah kita jadikan desimal ya. Kemudian sifat-sifat gradien suatu garis. Nah, gradien juga memiliki sifat-sifat loh. Nah, sifat yang pertama,
Gradien garis positif, artinya M-nya lebih dari 0. Nah, bagaimana ini? Bagaimana ini gambarnya? M lebih dari 0 itu gambarnya garis dari kiri ke kanan naik. Seperti contoh tadi. Jadi garisnya dari kiri kemudian naik ke kanan seperti ini ya. Dari kiri ke kanan itu naik gambarnya. Jadi kita lihat gambar gradien itu dari kiri dulu. Dari kiri ke kanan bagaimana? Kalau gambarnya bergerak naik, miringnya naik, berarti gradiennya positif. Jangan dilihat dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Yang kedua, jika garis dari kiri ke kanan turun. Nah, sekarang kalau dari kiri ke kanan itu kamu lihat gambarnya nurun. Maka gradiennya bernilai negatif. Nah, kebalikan dari yang pertama tadi. Ini lihat dari kiri. Kiri kan ini di atas. Kemudian kanannya di bawah. Berarti dia gambarnya tuh turun. Maka gradiennya negatif. Yang ketiga, jika garis sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya 0, alias tidak memiliki kemiringan. Nah ini sumbu X, ini gambar garisnya. Gambar garisnya sejajar, sehingga gradiennya adalah 0. Yang keempat, kalau garis sejajar dengan sumbu Y, alias tegak, seperti ini. Gradien garis tegak seperti ini, itu adalah gradiennya tidak terdefinisi. Atau simbolnya bisa seperti ini. Nah, ini simbol dari tidak terdefinisi ya. Nah, oke. Sekian untuk pembelajaran mengenai pertemuan kedua, bahasan gradien suatu garis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.